siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan yang penuh dengan keutamaan. Di dalamnya berisikan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, perlu bagi diri seorang muslim tersebut untuk mempersiapkan dirinya menyambut tamu yang sangat agung ini, yaitu bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang kita semuanya menanti-nantikannya dan merindukannya. Maka bekal seorang muslim yang pertama sekali yang harus ada dalam dirinya untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan bulan yang mulia ini. Sebagaimana dahulu generasi salafus saleh, mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan ini diceritakan bahwa mereka mulai dari 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan ini merupakan contoh teladan bagi kita semuanya agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke bulan yang mulia itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Kemudian perkara kedua yang harus menjadi bekal seorang muslim di dalam menghadapi dan menyambut bulan Ramadan adalah ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan, ilmu tentang fikih, amalan-amalan dan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Seperti fikih tentang puasa Ramadan, fikih tentang salat malam, dan beberapa ilmu yang lainnya. Karena amalan yang dibangun di atas ilmu, tentunya ini merupakan amalan yang sangat mulia. Dan amalan yang dibangun di atas ilmu adalah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika diiringi dengan keikhlasan dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apabila seorang tidak berilmu tentang amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka tidak mungkin dia bisa mendulang pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "La taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengamalkan atau membicarakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, serta hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim wajib membekali diri kita dengan ilmu sehingga kita bisa mendulang berbagai macam pahala yang besar di bulan Ramadan ini. Kemudian bekal yang ketiga adalah latihan. Yaitu latihan apa? Latihan untuk kita beramal saleh. Yaitu kita mencoba dan melatih diri kita untuk beramal saleh mulai dari sebelum Ramadan. Membiasakan diri untuk salat malam, membiasakan diri untuk berpuasa sunnah, membiasakan diri untuk bersedekah, berinfak, memaafkan orang lain, menjaga lisan, dan kita berusaha untuk melatih diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila diri kita ini tidak kita latih untuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi berat untuk beramal di bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang keempat, bekal yang harus ada di dalam diri seorang muslim adalah yaitu dia meninggalkan maksiat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk maksiat yang dia lakukan, baik itu yang dia anggap kecil ataupun maksiat yang besar, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman,
taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka dengan taubat kepada Allah, dengan meninggalkan maksiat, maka ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita sudah memiliki bekal, yaitu hati yang suci, yaitu jiwa yang bersih, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan perasaan yang ringan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan disebabkan kita meninggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang kelima adalah membiasakan diri untuk senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berada di atas ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Memperbaiki hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah-sunnah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga kita meyakini segala amalan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Kemudian kita pun menjauhkan segala larangan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan makhluk, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman kita, yaitu memberikan yang terbaik kepada mereka, yaitu melapangkan hati untuk memaafkan mereka apabila mereka memiliki kesalahan. Dan tentunya ini semuanya akan mengantarkan kita kepada kemenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Karena sesungguhnya siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Maka oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berbekal diri dengan 5 perkara ini, insya-Allah taala kita akan bisa menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh rasa suka dan ria, dengan senang hati. Dan kita pun tentunya berbekal dengan bekal yang sesungguhnya, yaitu ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka mari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuknya Ramadan ini, maka kita berusaha membekali diri kita dengan perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, tidak ada rasa berat untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita pun mendapatkan predikat ketakwaan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhir da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? قبلكم لعلكم تتقون